Halo teman-teman, welcome back to Bongkar Bro. Balik lagi sama gue Busem. Kalian suka dengerin TWS, tapi kalau kelamaan dipakai kadang suka bikin sakit telinga. Nah, hari ini gue punya salah satu solusinya nih. Ada TWS terbaru dari Phil keluaran seri CC Nano. Yang mana ini adalah penerus dari kesuksesan Phil CC2. Katanya sih gitu ya. Tapi seperti apa ya kualitasnya? Bakal lebih worth it atau mungkin gak worth it? Kita langsung masuk aja ke video. So first thing first, seperti biasa kita mulai dari unboxing dulu ya. Yang seperti kalian lihat dari box packagingnya, ini udah sesuai dengan namanya ya, Nano. Kelihatan banget lebih kecil dan lebih compact dibandingkan dengan yang Phil CC2. Kalau untuk itemnya sendiri masih mirip-mirip sih, mulai dari charging case beserta earbuds-nya, charging cable USB Type-C, user manual dan juga kartu garansi, plus dapat tambahan Q-tips cleaning stick buat bersihin earbuds-nya. Nah, kalau untuk harganya sendiri, si CC Nano ini somehow sedikit lebih mahal dibandingkan yang CC2. Yang mana kalau CC2 ini waktu awal keluar dia dibanderol di sekitar 780 ribuan, sementara yang CC Nano ini di sekitar 820 ribuan. Nggak terlalu jomplang sih ya kenaikan harganya, dan menurut gua itu kenaikan yang sangat rasional dan justru lebih worth it si CC Nano ini nih dibandingkan yang CC2. Penasaran kenapa gue bilang CC Nano lebih worth it dibandingkan si CC2 ini? Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau ngucapin terima kasih banyak untuk toko Soundbeats yang sudah mengirimkan kita produk ini, plus sudah mensponsori kita atau mendukung kita untuk mengadakan giveaway berhadiah TWS, mulai dari brand Phil, kemudian ada EXA, kemudian ada One Audio. Tapi khusus untuk di video ini, kita akan memberikan satu buah Phil T1 Lite dan satu buah EXA GT1 untuk dua orang pemenang totalnya ya. Dan untuk cara ikutannya gampang kok. Kalian tinggal follow TikToknya Soundbeats dan juga TikToknya Bongkar Bro. Ini nih yang ada di sini. Nah, terus abis itu kalian tinggal komen deh, Soundbeats, bagi TWS-nya dong di kolom komentar video ini. Dan untuk kalimatnya harus persis sama ya. Tulisannya seperti ini. Untuk pemenangnya nanti akan kita pilih berdasarkan software dari comment picker, dan tentunya tidak ada gangguan atau tidak ada protes gitu ya dari teman-teman semua karena menggunakan software. Yang penting kalian harus sesuai dengan aturannya, yaitu mengikuti TikTok Soundbeats dan Bongkar Bro dan juga menuliskan komentar yang sesuai. Sekarang kita lanjut ke bagian reviewnya. Oke. Dari segi desainnya ini plek-plekan mirip banget antara Phil CC2 dan CC Nano. Masih dengan material logamnya yang ngasih mood minimalis dan futuristik, dan di bagian depannya masih dengan logo Phil. Plus di bagian bawah ada port Type-C untuk charging. Bedanya paling pertama dari segi ukuran, yang mana sesuai namanya Nano ini lebih kecil dibandingkan yang CC2. Meskipun nggak yang terlalu signifikan banget sih, paling hanya sekitar 1 sentian aja gitu kalau dari ukuran tinggi si charging case-nya. Tapi yang cukup kelihatan adalah dari segi finishing si metalnya. Yang mana kalau si CC2 ini agak lebih light, lebih terang untuk warna abu-abunya. Tapi kalau untuk yang CC Nano ini dia lebih dark grey gitu, jadi kesannya lebih keren aja, lebih maskulin. Selain itu untuk lampu indikator case yang biasanya ada di atas ini untuk yang CC2, sekarang dia pindah coy ke bagian depan si charging case-nya. Jadi dia akan menyala seperti ini. Dan menurut gua tambahan atau sentuhan desain yang bikin lebih wah aja sih untuk si Phil CC Nano. Meskipun kalau untuk indikator earbud sih keduanya masih tetap ada di bagian atas tangkainya ini ya, baik yang di CC2 maupun CC Nano. Tapi jujur kalau ngomongin form factor, sebenarnya gue pribadi nggak ada masalah sama sekali ya untuk yang CC2 ini, karena basically dia udah cukup compact kok buat dibawa kemana-mana dan build quality juga bagus gitu. Tapi somehow untuk yang Phil CC Nano ini lebih enak aja sih ketika dimasukin atau diselipin ke kantong di saku kalian, atau mungkin di dalam kantong kecil dalam tas kalian. Ini bakal lebih enak lagi buat dibawa-bawa. Padahal kalau dari segi bobot itu tuh hanya beda 0, sekian gram doang antara yang CC2 dengan yang CC Nano. Tapi impact terhadap portability-nya menurut gue cukup signifikan sih di yang CC Nano ini. Tapi kalau ngomongin soal ergonomis antara charging case dan earbuds ya, berhubung dengan dia modelnya seperti ini, masih sama-sama aja sih ya, rasanya kadang agak sulit dikeluarkan si earbuds dari dalam case. Tapi setelah beberapa saat atau 1 minggu penggunaan udah cukup terbiasa kok. Baik digeser ke atas seperti ini, ataukah mungkin diambil menggunakan jari diselipin seperti ini.
Terus kalau dari segi fitting juga ini hampir nggak ada bedanya ya, masih mirip-mirip kok. Masih kerasa snug and fit di bagian dalam kanal telinga, masih dengan IPX4 dan gripnya yang aman untuk olahraga ringan. Yang membedakan paling dari segi comfort nih ya, bukan as in ketika digunakan, tapi lebih ketika sampingannya gitu. Jadi maksud gue ketika menggunakan masker dengan feel CC2 dia kan lebih panjang nih ya batangnya dibandingkan yang CC Nano. Kadang masker tuh suka nyangkut di yang CC2 ini. Tapi tidak demikian halnya dengan yang di si CC Nano. Itu maksud gue dari segi comfortnya. Meskipun kalau buat gue pribadi nggak terlalu ini ya ngaruh apakah itu mau batang pendek atau kamu batang panjang. Ya karena gue nggak suka batang. Iya. Tapi perbedaan yang paling berasa itu adalah dari segi kualitas suaranya. Jujur nih, untuk si Feel CC Nano ini lebih enak dibandingkan yang Feel CC2. Dengan 13,1 mm drivernya dan katanya sih tuningnya di refine lagi. Menggunakan juga tailor-made LDV diaphragm tuh untuk drivernya. Yang somehow meskipun overall V-shape-nya di CC2 ini masih dipertahankan di CC Nano, tapi dari segi teknis dia kerasa lebih clear dan juga lebih rapih aja. Kemudian untuk separasi instrumen dan juga per frekuensinya gue rasain lebih baik ya, lebih terkontrol di yang si CC Nano ini dibandingkan yang CC2. Plus untuk sound imagingnya baik itu arah maupun posisi itu kerasa lebih akurat juga di yang si CC Nano ini. Meskipun tetap ya untuk panning suara gitu masih lebih berasa stereo aja kanan kiri. Jadi misalnya ada lintasan suara itu kurang terlalu kerasa jalurnya gitu, baik yang di CC2 maupun yang si CC Nano ini. Tapi kalau untuk soundstage sih baik yang CC Nano maupun CC2 masih mirip-mirip kok. Nggak yang terlalu lega-lega amat, tapi nggak yang sempit juga. Masih sesuai lah dengan kelasnya. Nah, improvement lain yang gue rasakan adalah di bagian low frekuensinya. Yang mana untuk bassnya ini tuh si Nano kecil-kecil lebih nampol gitu dibandingin yang si CC2 kakaknya ini. Jadi bassnya tuh kerasa lebih deep, lebih solid, lebih bulat. Meskipun terkadang waktu masuk tuh karakternya agak sedikit pedes, dikit doang tapi ya nggak yang bikin ganggu juga. Plus untuk kontrol dan detailnya juga lebih terjaga gitu untuk yang di CC Nano ini. Kemudian untuk di bagian sub bass dan juga rumble-nya, untuk kelas TWS half ear yang nggak masuk fully ke dalam telinga ini surprisingly lumayan sih, dalam artian kerasa gitu getar-getar geli-gelinya gitu. Meskipun tetap ya masih di bawah levelnya yang in-ear. Tapi kalau untuk ukuran half ear dan apalagi kalau dibandingkan dengan yang CC2, si CC Nano ini kerasa lebih tebal dan lebih berbody aja sih untuk di bagian sub dan rumblingnya. Meskipun kadang kalau di bagian lagu-lagu dubstep, EDM yang memang lagunya bass banget gitu ya, masih agak sedikit bleeding sih ke bagian mids-nya. Nah, kalau untuk di bagian mids, vokalnya gua rasain juga dia lebih lepas, lebih kerasa clear, lebih kerasa natural gitu ya artikulasinya. Cuma somehow untuk yang vokalis cewek nggak selepas vokalis cowok gitu, masih agak sedikit tertahan. Jadi kayak rasanya kurang megah aja gitu untuk yang vokalis cewek. Selain itu untuk backing vokal, separasinya tuh agak apa ya, kerasa gapnya banget gitu, jadi kerasa terlalu di belakang dibandingkan dengan yang biasanya. Untungnya dari segi instrumennya ini bagus ya, baik untuk detailnya maupun clarity-nya, separasinya juga kerasa ada porsinya masing-masing gitu ya. So overall sih gue nggak terlalu komplain ya, sebagai orang yang suka di mids ini masih bisa banget gue terima. Meskipun tadi overall shape-nya dia V, tapi masih nyaman kok, nggak yang terlalu mundur ke belakang. Sementara kalau untuk treble-nya sendiri si CC Nano ini gue rasa di setting biar cukup aja ya. Nggak yang extend tapi dia presence, masih kerasa ngecering dan karakteristiknya juga masih cukup garing gitu ya. Masih enak kok, nggak yang nusuk, nggak yang bikin gimana gitu. Tapi kalau buat gua pribadi yang agak cenderung lebih suka treble agak extend, ini kerasa kurang sih, terutama dia kurang kerasa sparks dan ada sedikit mikro detail yang hilang. Meskipun dari segi clarity-nya masih cukup bagus kok.
So overall untuk urusan suara sih gue nggak ada komplain ya dengan si CC Nano ini. Dia bawa genre musik jazz enak, ke J-pop enak, kemudian klasik juga masih masuk gitu. Masih bisa dibawa asik kemana-mana meskipun tetap nggak yang superior banget ya. Masih sesuai lah dengan harga dan kelasnya. Apalagi ditambah dengan adanya aplikasi dan di dalamnya itu kalian bisa nge-tweak baik itu custom equalizer maupun preset equalizernya. Tapi biar nggak penasaran, kita dengerin dulu deh untuk default sound sample dari Phil CC Nano ini. You should hear it all. I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have I'm the only one that you see. I got what you want, what you need. Before you know it, you are falling deep in love with me. Made a love potion for you. Nah kalau untuk mikrofonnya sendiri basically masih sama-sama aja ya antara yang CC Nano dengan yang CC2 ini. CC Nano nya udah gue pakai by the way, dan dia tuh masih menggunakan dual mikrofon per earbuds-nya dan menggunakan fitur ENC, Environmental Noise Cancelling. Cuma bedanya di yang CC Nano ini ada tambahan AI Noise Cancelling-nya. Nah untuk suaranya sendiri kurang lebih seperti yang sedang teman-teman dengarkan saat ini. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Phil CC Nano dalam kondisi hening. Sekarang kita coba dalam kondisi ramai. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon TWS Phil CC Nano dalam kondisi ramai. Di belakang gua pakai speaker yang volumenya lumayan kencang sih, itu di sekitar 80%-an suaranya. Tapi kurang lebih ini suaranya seperti ini. Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Phil CC Nano dalam kondisi ramai. Nah itu dia tadi kurang lebih kualitas mikrofon dari si Phil CC Nano ini ya, dan surprisingly improvementnya lumayan banyak ya. Pertama dari suaranya dia kerasa lebih clear dan natural, dan juga suara guanya lebih keras terdengar. Kemudian untuk filtering ambient noise-nya itu lebih efektif, lebih banyak yang diredam dibandingkan dengan yang menggunakan Phil CC2. Kalian bisa tonton video yang review kita yang lama ya. Dan overall ketika digunakan untuk panggilan, waktu itu gue pengetesan via WhatsApp call baik-baik aja, Google Meeting juga aman-aman aja. Kemudian gue pakai main game sambil Discord juga oke-oke aja gitu. Lawan bicara gue tuh selalu mendengar apa yang gue bicarakan dengan jelas gitu. Jadi untuk mikrofonnya ini salah satu yang top notch lah si Phil CC Nano ini. Tapi satu fitur yang paling gue suka dari si Phil CC Nano ini adalah dia udah support untuk multi device connection. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah wondering kenapa TWS gue di HP satu terus mau play di HP yang lain tuh harus disconnect dulu, terus di pairing lagi gitu kan. Nah nggak usah ribet kayak gitu, nggak usah. Kalau masih Phil CC2 ini kalian bisa connect dua device sekaligus. Jadi misalnya gue lagi ngerjain bikin script di iPad atau di laptop gitu ya, terus tiba-tiba ada telepon masuk di telepon di HP gue, ya udah tinggal tap 2 kali masuk deh langsung tuh si panggilan teleponnya. Gak usah ribet-ribet disconnect dulu terus connect lagi gitu. Jadi multi device connection kalau buat teman-teman yang memang mencari dan memang workspace kalian atau workflow kalian tuh menggunakan beberapa device, ini kepake banget sih. Dan itu fitur yang terbilang langka ya untuk TWS yang memiliki multi device connection, apalagi untuk di bawah 1 juta. Nah, kemudian untuk multi-device connection-nya tadi, itu tuh bisa disetting ya dari dalam aplikasinya. Apakah kalian mau terus-terusan terkoneksi terhadap 2 device sekaligus, ataukah mungkin adanya pinpoint connection. Jadi misalnya di yang satu terhubung, nanti kalian mencet komen baru pindah ke yang lainnya gitu. Kalau gue pribadi sih lebih prefer yang fully connected ke 2 device sekaligus ya. Jadi lebih enak aja gitu perpindahannya. Misalnya lagi teleponan, kemudian terus udah beres langsung lanjut dengerin musik atau nonton film atau lanjut kerja gitu.
lebih enak yang seperti itu. Tapi itu balik lagi deh ke preferensi kalian, tinggal setting aja kok langsung dari aplikasinya. Ngomong-ngomong soal aplikasi, untuk Feel CC Nano ini udah menggunakan yang Feel Global App-nya ya. Jadi nggak perlu ada download APK-APK lagi. Untuk yang di iOS juga nggak perlu ganti-ganti region lagi. Tinggal download, install, terus kemudian login, beres, langsung bisa pakai. Dan selain untuk multi-device connection-nya tadi, di dalam aplikasinya ini ada macam-macam juga sih. Seperti ada pilihan untuk mode latency dengan 3 pilihan, musik, movie, atau gaming misalnya. Kemudian adanya equalizer baik untuk presets maupun custom equalizer, plus adanya indikator baterai yang tertulis jelas nih estimasi waktu habisnya. Dan untuk panduan touch controlnya juga mulai dari yang single tap, double tap, triple tap, sampai dengan tap and hold. Cuma sayangnya untuk touch gesture-nya atau touch control-nya ini nggak yang bisa di customize sih dari si aplikasinya. Dan yang gue sayangkan juga satu lagi untuk touch sensornya nih, karena nggak terlalu sensitif gitu. Jadi ketika earbudsnya dipakai kemudian kesenggol dikit, itu bakal terpengaruh. Jadi musiknya tiba-tiba berhenti lah, atau mungkin ke skip ke next track berikutnya lah. Kurang lebih seperti itu sih kendala yang gue alami terkait si touch sensornya. Tapi kalau untuk fitur equalizer di dalam apps-nya sendiri, nggak tahu ada bugs, nggak tahu apa gitu ya. Waktu itu gue pernah coba otak-atik gitu yang customize sendiri, terus somehow si suaranya tuh jadi kayak super mendem gitu, dan itu bertahan selama beberapa hari. Bahkan ketika gue reset si EQ-nya ya, equalizer-nya balik lagi tuh masih tetap stay. Jadi agak lebih mendem, padahal yang gue naikin tuh bagian treble dan bagian mids yang harusnya bikin dia lebih clear sih. Cuma somehow ya mungkin ada kesalahan defect di bagian si apps-nya mungkin ya. Tapi setelah gua hard reset terus pairing ulang, ya baik-baik aja sih. Balik lagi ke karakteristik suara awalnya yang cukup menyenangkan. Jadi nggak terlalu signifikan lah masalah untuk itu. Oh ya, untuk mode multi-device yang tadi gue ceritain, perangkat kalian udah harus pairing juga ya sebelumnya biar bisa dipakai. Cara pairingnya seperti biasa aja sih, keluarin earbuds dari case, cari di Bluetooth setting device kalian, Feel CC Nano, klik pairing, beres deh. Terus untuk pairing multi-device-nya, pastikan untuk device yang awal kalian pairing itu tidak dalam kondisi terhubung. Terus kalian pairing untuk yang device kedua, baru deh bisa tuh terkoneksi antar yang Bluetooth 1 dan Bluetooth 2. Dan itu ada face prompt-nya kok dikasih tahu. Di dalamnya itu jadi kayak Bluetooth 1 connected, Bluetooth 2 connected. Seperti itu sih kurang lebih untuk multi device-nya. Nggak se-seamless Apple, masih kayak TWS dari Sony atau TWS-TWS yang bawaan yang di luar Apple lah ya. Tapi masih sangat kepake kok untuk multi device connection-nya. Untuk spesifikasi Bluetooth-nya sendiri, si Feel CC Nano ini masih sama sih, menggunakan versi 5.2 dengan audio codec SBC AAC. Kemudian untuk jarak juga dia kurang lebih masih sama ya, di sekitar 10 meteran in open space. Cuma kadang tergantung juga nih terhubung ke device apa. Jadi waktu itu gue coba connect ke HP lancar, di jarak kurang lebih 10 meteran juga. iPad lancar, ke laptop MacBook gue lancar juga. Waktu itu yang kerasa pengaruh terhadap jaraknya jadi jauh berkurang itu adalah ketika gue sambungkan ke Smart TV LG gue. Gimana ketika gue melangkah hanya sekitar 5 langkah gitu, ini TV di belakangnya adalah kamar mandi, gue ke kamar mandi itu langsung kresek-kresek. Kurang lebih seperti itu sih untuk stabilitas koneksinya. Tapi balik lagi ya, tergantung terhadap device apa dia terhubung. Tapi kalau memang terhadap device utama seperti smartphone, kemudian iPad, kemudian laptop gitu ya, yang gue rasakan dia suka putus-putus itu ketika multitasking. Jadi misalkan gue lagi buka apps music di iPhone, kemudian mau masuk ke Tokopedia gitu ya, misalnya itu pada saat ngebuka si aplikasinya kadang ada tek jeda per sekian detik gitu di si TWS-nya antara earbuds kanan dengan yang kiri. Selebihnya sih untuk koneksi aman-aman aja. Terlebih lagi seperti yang tadi gue sempat singgung juga, si Feel CC Nano ini memiliki 3 buah latency mode, yaitu mulai dari movie, music, dan juga gaming. Itu sih gue pakai sesuai dengan kebutuhan ya. Biasanya kalau lagi dengerin musik ya musik aja, tapi mostly kalau either gaming atau movie gue langsung pakai yang gaming sih, ke yang low latency sekalian gitu. Untuk latensinya sendiri bisa dibilang so-so sih ya. Feel memang nggak pernah yang terlalu
bagus gitu dalam low latency, tapi nggak yang jelek-jelek amat juga. Jadi masih nyaman untuk dipakai bersosial media, masih cukup oke buat dipakai nonton gitu meskipun masih berasa delaynya. Tapi biar nggak penasaran, kita lihat aja deh latency testnya. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Game mode off. Game mode on. Nah, dengan fitur-fitur yang seperti tadi gua ceritain, si baterainya ini surprisingly bagus ya untuk ukuran sekecil ini. Yang mana secara kapasitas sih dia hanya di sekitar 38 mAh gitu ya untuk per earbuds-nya. Dan untuk total di charging case-nya ini ada di 450 mAh. Yang diklaim itu bisa mencapai 30 jam, which is hanya dipotong atau disunat 2 jam doang tuh dari yang CC2 sebelumnya. Dan kalau dari hasil pengetesan gua menggunakan Apple Music di 50% volume sampai 60% volume, nonstop penggunaan itu di sekitar 6 jam untuk draining testnya. Itu di single point connection ya. Buat coba tes lagi menggunakan multi device connection, itu tuh pengurangannya hanya efisiensinya 20%-an gitu loh. Jadi ketika gua coba dengarkan di 40%, maksud gue ketika gue coba dengarkan selama 2 jam untuk menonton dan mendengarkan musik, itu tuh hanya berkurang di 40%-an gitu. Jadi in total kurang lebih sekitar 4,5 jam lah habis menggunakan si multi point connection-nya tadi. Gak terlalu masalah sih. Sementara kalau untuk chargingnya sendiri, ini nggak disebutin ya apakah dia ada fast charging atau enggak. Tapi dari tes yang gue dapet, dia 5 menit tuh dapet di 30% dan fullnya ini di sekitar 1 jam saja. Dan kalau untuk charging case-nya sendiri masih tetap sih fullnya di sekitar 1,5 jam, yang mana ini bisa buat ngisi sekitar 4-5 kali earbuds-nya. So dengan alasan-alasan seperti desain yang lebih keren, earbuds yang lebih kecil dan nyaman, kemudian material dan warna yang lebih bagus, terus juga suara yang lebih enak, kualitas mikrofon yang jauh lebih unggul, dan adanya multi device connection yang langka, ya udah pastilah ya. Dengan harganya yang hanya di 800 ribuan ini bisa banget gue rekomendasikan, terutama buat temen-temen yang nyari TWS half ear yang nyaman dipakai lama, mic-nya bagus, ya ini salah satu yang recommended deh. So buat teman-teman yang tertarik langsung aja kepoin toko Soundbeats di Tokopedia, nanti linknya kita sertakan di deskripsi. Sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa ikuti giveaway-nya, follow TikTok Soundbeats dan juga Bongkar Bro. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.